Nah, di sini sudah mulai tampil ya Sobat Koper ya. Nah, ini nilai detak jantungnya sesuai dengan yang tampil di serial monitor dan aplikasi Android Studio kita dan juga Firebase yang ada di belakang sana ya. Nah, di sini itu sudah otomatis menyesuaikan statusnya ya, normal, tidak normal. Nah, itu otomatis sudah menyesuaikan tuh. Oke, nah inilah Sobat Koper bagaimana cara menampilkan nilai detak jantung secara real time di aplikasi Android kita menggunakan sensor oximeter Max 30102. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koper, jumpa kembali di channel Coding Perangkat. Di video kali ini kita akan coba membuat sebuah tutorial IoT sederhana, yaitu bagaimana cara membuat sistem monitoring detak jantung pasien memanfaatkan sensor oximeter Max 30102 dan aplikasi berbasis Android. Penasaran? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, sistem monitoring detak jantung pasien yang akan kita buat di video kali ini, nanti kita akan memanfaatkan sensor oximeter Max 30102 dan tentunya aplikasi berbasis Android yang akan kita bikin sendiri, memanfaatkan aplikasi Android Studio dan database real-time Firebase. Tentunya akan sangat menarik. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh Sobat Koper, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu di bawah. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Coding Perangkat. Baik Sobat Koper, tanpa berlama-lama, nanti kita akan bahas step by step di video kali ini. Mudah-mudahan Sobat Koper dapat dengan mudah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya ingatkan jangan sampai di skip atau dilompat-lompatin videonya agar setiap tahapan yang kita lakukan dapat diikuti dengan baik dan hasilnya juga dapat berjalan dengan lancar. Baik Sobat Koper, ada 3 tahapan nanti yang akan kita lakukan. Yang pertama tentunya kita akan merangkai semua komponen yang kita pergunakan di video kali ini. Kemudian tahapan yang kedua nantinya kita akan fokus dulu ke aplikasi Android-nya terlebih dahulu. Jadi setelah aplikasi Android-nya sudah bisa berjalan, sudah bisa menampilkan nilai secara real time, yang tahapan ketiga terakhir baru kita fokus ke program Arduino-nya. Baik Sobat Koper, sebelum masuk ke pembuatan kode program, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu komponen-komponen yang kita pergunakan di video kali ini. Yang pertama, di sini saya menggunakan node MCU ESP8266. Jenisnya kalau di sini tertulis mereknya Wemos ya. Kemudian kalau misalnya Sobat Koper punya jenis ESP8266 yang lain atau node MCU yang lain tidak jadi masalah ya. Bisa menggunakan node MCU versi 1 atau versi 3 Lolin juga sama programnya yang akan kita buat di video kali ini. Nah, kemudian Sobat Koper untuk sensornya di sini saya menggunakan sensor oximeter jenis Max 30102. Jadi Sobat Koper nanti kalau mencari mungkin di marketplace atau beli secara online gitu ya, warnanya hitam seperti ini. Oke. Kemudian di atasnya itu juga ada tertulis ya, di sini ada HW605. Nah, nanti Sobat Koper bisa searching sendiri. Sensor oximeter Max 30102. Oke. Nah, kemudian berikutnya di sini juga saya menggunakan breadboard ya untuk merangkai komponen kita nanti. Kemudian berikutnya tentunya kabel jumper secukupnya. Kemudian yang terakhir tentunya kabel data yang nantinya kita gunakan dalam membuat program atau mengupload program ke dalam node MCU kita. Semua komponen yang saya perkenalkan tadi sudah saya tuliskan di bagian deskripsi di bawah. Sobat Koper nanti tinggal lihat, kemudian tinggal disiapkan. Setelah siap, silakan Sobat Koper ikuti video ini dari awal sampai akhir. Baik Sobat Koper, kita langsung masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita rangkai dulu semua komponen yang kita gunakan di video kali ini sesuai gambar rangkaian berikut ini. Baik Sobat Koper, semua komponen sudah saya rangkai sesuai gambar rangkaian yang saya tunjukkan tadi. Nah, selanjutnya kita langsung fokus ke aplikasi Android-nya terlebih dahulu ya. Jadi sekali lagi di sini saya menggunakan aplikasi Android Studio dan database real-time Firebase. Baik Sobat Koper, langsung saja kita buka aplikasi Android Studio kita. Kita akan langsung fokus dalam pembuatan aplikasi berbasis Android-nya terlebih dahulu. Ini sebenarnya programnya tidak terlalu panjang ya untuk aplikasi Android-nya.
namun step by step-nya ini yang terpenting. Nah, di sini Sobat Koper, sedikit informasi saja bahwa Android Studio yang saya pergunakan itu versinya 4.1.1 ya. Jadi kalau Sobat Koper nanti punya versi yang lebih baru, ya silakan saja, lebih bagus ya. Programnya sama saja. Baik, langsung saja kita bikin project baru, create new project. Oke, kemudian di tampilan create new project ini kita pilih yang empty activity ya. Kemudian di next. Oke, kemudian langsung kita berikan nama project kita. Misalkan di sini saya kasih nama monitoring detak jantung. Nah, gitu ya. Nah, di sini kebetulan Sobat Koper saya tidak gunakan spasi. Sobat Koper misalnya mau kasih spasi juga nggak apa-apa ya untuk namanya. Misalkan monitoring detak jantung seperti ini. Nanti otomatis sama Android Studio-nya ketika dibuatkan project-nya nanti diberikan nama yang tidak menggunakan spasi. Jadi nanti Sobat Koper bisa lihat di bagian save location. Gitu ya. Nah, di sini terlihat dalam save location milik saya ini monitoring detak jantungnya tidak menggunakan spasi. Jadi untuk name-nya boleh menggunakan spasi, tapi nanti untuk nama project yang terbentuk nanti yang tersimpan itu tanpa spasi. Ya. Baik. Misalkan kita gunakan yang pakai spasi saja nggak apa-apa. Kemudian di package name-nya ini biarkan saja ya. Apa yang tampil di sini Sobat Koper punya mungkin sedikit berbeda dengan milik saya. Itu nggak jadi masalah. Dibiarkan saja. Kemudian save location-nya yang terpenting ya. Jadi kalau Sobat Koper ingin menentukan lokasinya, hati-hati. Pastikan nama project-nya tetap ikut. Ya, di sini. Di bagian terakhir ini monitoring detak jantung. Pastikan Sobat Koper misalkan ingin mengganti save location-nya ini di copy dulu ya. Untuk nama project yang tampil di sini di copy dulu. Kemudian baru Sobat Koper pindahkan lokasinya. Misalkan saya mau simpan di lokal D. Kenapa harus di copy? Karena kalau kita pindahkan lokasinya Sobat Koper, misalkan saya simpan di lokal D gitu ya. Saya oke. Nah, nanti nama project-nya itu akan hilang secara otomatis. Nah, di sini tugas Sobat Koper adalah mempaste yang Anda copy tadi. Nah, gitu ya. Soalnya kalau tidak kita paste nanti error seperti ini. Nah, ini yang terpenting ya. Nah, ini penting untuk kita bahas supaya nanti tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan projectnya. Oke, nah ini saya kembalikan ke folder saya tadi. Saya simpannya di local C, folder Android. Kemudian tambahkan backslash, paste untuk nama project yang Anda copy tadi. Ya, monitoring detak jantung. Kemudian language-nya Java. Kemudian di sini saya menggunakan minimum SDK-nya 41 ya. Kenapa saya gunakan 41 itu? Karena sudah support untuk 100% perangkat Android. Nah, ini menariknya di sini. Oke, kalau sudah langsung di finish saja. Baik Sobat Koper, di tahap ini pastikan komputer Sobat Koper terkoneksi ke internet ya. Karena dalam pembuatan proyeknya nanti ini, dalam sinkronisasi Gradle, itu nanti akan membutuhkan koneksi internet yang baik. Nah, Sobat Koper sambil menunggu, jadi di sini saya tidak menjelaskan detail tentang tata cara penggunaan Android Studio-nya ya. Jadi saya anggap Sobat Koper sudah familiar semua dengan aplikasi ini. Jadi kita fokus bagaimana cara membuat aplikasi IoT-nya yang nantinya akan menampilkan nilai sensor kita. Oke, sambil menunggu Sobat Koper ini masih proses. Kemudian nanti database-nya kita akan memanfaatkan database real-time Firebase ya. Nah, di sini juga akan kita kupas tuntas, kita akan bahas step by step dari awal sampai akhir ya. Ini masih proses Sobat Koper. Baik, kalau sudah seperti ini, maka ini tandanya proyeknya sudah siap untuk kita pergunakan. Oke ya, sekali lagi, ini tergantung jaringan internet Sobat Koper. Semakin cepat, jaringan internetnya semakin baik. Baik Sobat Koper, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita pastikan proyek kita itu terkoneksi dengan database Firebase. Jadi nanti kita akan bikin dulu database Firebase-nya, selanjutnya akan kita koneksikan ke project kita, gitu ya. Nah, untuk membuat database Firebase-nya, sejenak kita tinggalkan dulu untuk Android Studio-nya. Ini saya minimize saja dulu. Nah, kemudian langsung kita buka browser. Di sini saya menggunakan Mozilla. Kemudian kita langsung ketikkan firebase.google.com. Oke, syarat untuk pembuatan database Firebase, pertama pastikan Sobat Koper punya akun email Google dulu. Ya,
Jadi pastikan Sobat Koper minimal punya email Gmail miliknya Google. Kemudian nanti Anda login menggunakan email tersebut. Ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya dan saya akan gunakan email coding perangkat. Ya. Tinggal kita pilih. Jadi sekali lagi kalau Sobat Koper belum pernah login di Firebase, silahkan login dulu. Nah, setelah login nanti tampilannya seperti ini. Nanti akun email Anda akan tampil di sebelah kanan atas di sini ya. Nah, kemudian kalau sudah tampil seperti ini, Anda sudah login, silakan langsung buka konsol. Ya. Oke, mungkin untuk versi bahasa Inggris tinggal menyesuaikan saja. Baik Sobat Koper, nah ketika Anda buka konsol Firebase-nya, nanti akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Kebetulan saya sudah sering bikin project untuk ini ya, untuk Firebase-nya. Dan di sini tampil banyak ya hasil project yang saya buat sebelumnya. Jadi kalau Sobat Koper nanti belum pernah bikin sebelumnya, nanti tentunya akan kosong. Nah, langkah berikutnya Sobat Koper langsung klik Add Project di sini. Oke, kemudian kita kasih nama. Misalkan kasih nama monitoring detak jantung, misalkan. Oke. Monitoring detak jantung. Kalau sudah, kita klik continue. Oke ya. Kemudian di step yang kedua, di sini nanti diminta apakah kita ingin menambahkan analitik untuk proyek kita atau tidak. Nah, kalau misalnya saran saya untuk tahap awal, ini dibiarkan saja, langsung continue saja. Oke ya. Kemudian berikutnya kita akan memilih Google Analytics-nya. Di sini tinggal select account, gunakan yang default saja. Gunakan yang default, kemudian langsung create project. Oke, di sini tahapannya kita tunggu sebentar Sobat Koper, ini tidak terlalu lama. Di sini sedang membuat project Firebase yang kita berikan nama tadi monitoring detak jantung. Kita tinggal tunggu sampai dengan selesai. Baik Sobat Koper, projectnya sudah ready ya, artinya projectnya sudah selesai. Nama projectnya tadi monitoring detak jantung. Selanjutnya langsung klik continue. Nah, setelah kita klik continue, nanti kita akan diarahkan ke dashboard project yang kita buat tadi, gitu ya. Di sini sudah terlihat monitoring detak jantung. Baik Sobat Koper, ini sejenak kita tinggalkan. Sekarang kita kembali ke Android Studio-nya. Ini saya minimize saja. Kita buka kembali Android Studio kita. Nah, sekarang tugas kita akan mengkoneksikan project Android Studio kita dengan project Firebase yang barusan kita buat ya. Jadi langkah pertama, kita ke menu Tools, kemudian pilih Firebase di sini. Silakan diklik. Nah, kemudian tunggu sejenak, nanti di sebelah kanan di bagian Assistance ini nanti akan tampil beberapa menu Firebase yang tersedia di Android Studio, Sobat Koper seperti ini. Nah, kalau sudah, karena kita ingin menggunakan database-nya, di sini kita pilih real-time database ya. Tinggal klik segitiganya di sini. Nah, kemudian pilih get started with real-time database. Klik. Nah, kemudian tugas awal yang kita gunakan adalah kita akan koneksi dulu ke Firebase-nya. Jadi kita koneksikan project Android Studio kita ke Firebase. Di sini tinggal klik connect to Firebase. Oke, tunggu sejenak. Nah, di sini nanti otomatis Sobat Koper akan membuka browser ya. Di sini kebetulan yang dibuka browsernya adalah Internet Explorer milik saya. Ini nggak jadi masalah. Nah, sekarang kita arahkan ke email yang kita gunakan tadi dalam membuat project Firebase-nya. Nah, di sini kebetulan email saya yang lain ya. Di sini klik aja berikutnya. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Silahkan Sobat Koper pilih emailnya ya. Pilih email yang Sobat Koper gunakan, misalkan ini. Nah, oke. Tadi saya gunakan email coding perangkat. Nah, di sini secara otomatis, Sobat Koper, kalau nantinya emailnya sudah login, pasti langsung diarahkan ke project-project yang Sobat Koper pernah bikin ya di Firebase-nya. Nah, karena di sini sudah saya menggunakan tadi email coding perangkat, tadi di sini kita sudah membuat monitoring detak jantung. Nah, sekarang kita tinggal pilih project monitoring detak jantung yang kita punya ini. Klik.
Oke, kita tunggu sejenak. Ini proses mencoba mengkoneksikan antara project Android Studio kita dengan project database Firebase yang kita buat tadi. Oke, nah kalau sudah tampil seperti ini, langsung kita klik tombol connect. Oke ya. Nah, di sini tertera tulisan your Android Studio project is connected to your Firebase Android application. Nah, ini menandakan bahwa project kita itu sudah terkoneksi dengan Firebase, project Firebase monitoring detak jantung yang kita bikin tadi. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Nah, kalau sudah, ini bisa kita minimize saja. Kita kembali ke aplikasi Android Studio kita. Nah, di sini secara otomatis Sobat Koper sudah tertulis connected. Oke ya. Nah, ini menandakan bahwa project kita sudah terkoneksi dengan Firebase kita. Nah, langkah berikutnya, ini tidak kalah penting. Setelah terkoneksi, itu tidak menjamin bahwa kita bisa membaca data di database Firebase kita. Oke ya. Nah, kita harus menambahkan sesuatu. Sesuatu ini sebenarnya semacam library atau apalah namanya gitu ya. Yang kemudian memungkinkan proyek kita akan membaca isi dari database Firebase kita. Nah, di sini add the real-time database SDK. SDK itu Software Development Kit ya, to your app. Nah, jadi beberapa SDK database Firebase-nya kita tambahkan ke project kita. Nanti saya tunjukkan di bagian mana saja yang menandakan kalau project kita itu sudah betul-betul diinstal SDK database Firebase-nya. Oke ya, sementara kita klik saja dulu. Oke, kalau tampil seperti ini, accept change. Baik, ini kita tunggu sejenak Sobat Koper. Jadi lagi sinkronisasi Gradle project-nya. Nanti di sini juga akan tercentang warna hijau gitu ya apabila sudah berhasil. Ini masih progress ya, atau masih proses sinkronisasi Gradle. Nah, ini sudah selesai. Sekali lagi, ini juga butuh koneksi internet yang baik. Baik Sobat Koper, di sini sudah terlihat dependency setup correctly. Berarti semua tahapan untuk koneksi ke database, kemudian instalasi SDK database-nya juga sudah berhasil kita lakukan. Nah, apa yang menandakan ini sudah terkoneksi dengan baik? Ini saya minimize saja ya untuk Firebase Assistance-nya supaya tampilannya lebih luas. Nah, di sini bisa kita cek di sebelah kiri Sobat Koper Gradle script. Silakan diklik, kemudian di build Gradle-nya. Ya, di sini build Gradle-nya itu ada dua macam. Ada build Gradle untuk project, ada build Gradle untuk modul. Nah, coba pilih yang modul. Klik dua kali. Nah, di sini nanti pertama tandanya ada ini di bagian plugin atas ya. Com Google gms.google service. Ini harusnya sudah tampil. Kalau kita belum menambahkan yang tadi, maka ini belum tampil. Kemudian yang kedua di bagian bawah Sobat Koper. Nah, di sini juga otomatis nanti akan muncul sebuah dependencies ya. Implementation com Google Firebase, Firebase database. Nah, kemudian versi database-nya berapa. Nah, di sini pada saat video ini dibuat masih menggunakan database versi 20.0.3 ya untuk Firebase-nya. Mungkin Sobat Koper nanti pada saat mengikuti video ini sudah mendapatkan yang baru, itu jauh lebih baik. Baik Sobat Koper, ini kita tinggalkan saja. Baik, nah sekarang langkah berikutnya setelah terkoneksi ke database kita, selanjutnya kita akan coba membuat tampilan aplikasinya terlebih dahulu ya. Jadi kalau Anda terbiasa bermain dengan Android Studio, untuk membuat tampilan projectnya itu ada di bagian resource, res ini ya, kemudian layout. Nah, di sini ada activity main. Activity main ini miliknya main activity yang ada di atas sini ya. Jadi programnya itu di bagian main activity Java ini. Kemudian tampilannya kita bermain di bagian layoutnya. Nah, silakan klik dua kali. Nah, nanti kita akan diarahkan ke form seperti ini. Nah, di sini otomatis ada tulisan Hello World ya. Ini dibuang saja. Silakan diklik, kemudian tekan tombol delete. Nanti akan kosong lagi. Baik Sobat Koper, langkah berikutnya coba kita desain. Nah, untuk mendesain tampilannya, saya menggunakan dua buah gambar ya. Nah, sebenarnya gambar ini Sobat Koper boleh menggunakan gambar masing-masing ya.
Cuman kalau ingin mengikuti tutorial ini sama persis, saya juga sudah menyediakan gambar-gambarnya itu di bagian deskripsi di bawah. Linknya sudah ada di sana, Sobat Koper bisa download. Oke? Nah, di sini gambarnya nanti akan tampil dua gambar seperti ini, Sobat Koper. Oke, di sini ada gambar seperti ini. Hanya untuk mempercantik tampilan sebenarnya. Kemudian ada logo Kodim perangkat. Oke ya. Nah, baik. Pertama, kita copy dulu dua gambar ini. Klik kanan, copy. Nah, ada catatan penting yang tidak boleh dilanggar dalam nama gambar yang kita masukkan dalam proyek Android Studio kita. Pertama, pastikan namanya menggunakan huruf kecil semua, Sobat Koper. Oke, itu catatan pertama. Yang kedua, pastikan tidak menggunakan spasi. Makanya kalau dilihat nama gambar saya ini huruf kecil semua dan tidak menggunakan spasi. Ya. Oke, kalau sudah di-copy, kita kembali ke Android Studio-nya. Nah, kita paste di bagian Res Drawable yang ada di sini. Klik kanan, langsung paste. Nah, kalau tampil seperti ini, hati-hati, pilihnya yang drawable. Nah, saya nggak tahu nih, di tempat Sobat Koper, di Android Studio Sobat Koper itu munculnya dua juga seperti ini atau tidak, gitu ya. Yang jelas, jangan yang drawable versi 24, tapi yang drawable saja. Oke, kalau sudah, klik tombol OK. Nah, kalau tampil seperti ini, refaktor saja. Oke, kalau sudah, kita bisa cek di bagian drawable. Nah, di sini gambarnya sudah masuk ya. Hard dan Kodim perangkat PNG. Hard.jpg. Kalau kita klik dua kali nanti bisa tampil ya Sobat Koper. Nah, kemudian logo Kodim perangkat. Nah, sekali lagi Sobat Koper bisa menggunakan gambar sendiri. Baik, kemudian langsung kita desain. Jadi yang lama sebenarnya ini adalah mendesain tampilannya ya. Nanti kalau programnya tidak terlalu panjang. Nah, pertama kita ubah dulu tampilannya ya. Jadi di sini Sobat Koper kalau lihat di komponen tree itu masih menggunakan constraint layout. Ini kita ubah dulu jadi relative layout ya. Caranya ke bagian code di sini. Nah, kemudian di sini Sobat Koper silakan diblok mulai tulisan Android X sampai dengan constraint layout di sini. Ini diblok, kemudian kita ganti dengan tulisan relative layout. Silakan diikuti. Kita ketik relatif, R-nya besar ya. Nanti otomatis akan tampil relative layout. Kalau sudah tampil tinggal di enter saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, itu langkah pertama. Kalau sudah, silakan kembali ke bagian desain. Nah, kembali ke sini ya. Jadi tadi di bagian code, sekarang di bagian desain. Oke. Nah, langkah selanjutnya Sobat Koper, silakan diikuti step by step-nya ya untuk tampilannya. Pertama, saya ingin menggunakan vertical layout dulu. Ke bagian komponen palette layout, pilih linear layout vertikal yang ada di sini. Oke, silakan klik, tarik ke dalam form, lepas. Nah, udah ya, itu yang pertama. Nah, kemudian di sini di komponen tree-nya otomatis tampil ya. Di dalam relative layout ada linear layout. Oke, nah kemudian selanjutnya ngapain? Ya, kita membuat tampilan di dalamnya. Jadi linear vertical layout ini itu fungsinya adalah supaya komponen yang kita masukkan ke dalam form kita itu semuanya bersusunnya ke bawah ya, dari atas ke bawah vertikal. Jadi ada dua macam. Jadi bisa bersusun ke samping sama bersusun ke bawah. Oke? Nah, ini kita gunakan yang vertikal, bersusun dari atas ke bawah. Selanjutnya, kita ambil dulu untuk gambar ya. Jadi saya ingin menampilkan gambar heart tadi ini di bagian atas. Silakan Sobat Koper ambilnya di bagian widget, komponen palette widget. Di sini ada image view. Oke, silakan diklik, tarik ke dalam form. Ini ketika saya lepas, langsung minta gambar nih. Lepas, nah langsung minta gambar. Jadi pastikan gambarnya sudah dimasukkan terlebih dahulu. Oke ya, di sini tinggal kita pilih gambar heart, kemudian oke. Awas ya, step by step. Nah, tinggal kita atur, Sobat Koper. Ini saya maunya tingginya ke atas sedikit. Oke, saya rasa cukup ya. Tampilannya seperti ini. Atau kalau kurang ke bawah, tinggal kita besarkan seperti ini. Oke, ini yang pertama. Kemudian, saya ingin ada tulisan di bawahnya monitoring detak jantung.
Nah, kita ke bagian palette text, kemudian ambil text view. Tarik, letakkan di bawah gambarnya. Lepas, otomatis nanti tulisan ini akan berada di bawah ya. Otomatis, karena tadi kita menggunakan linear layout vertikal. Oke ya. Nah, sekarang kita ganti tulisan. Pastikan yang terpilih adalah text view-nya, kemudian cari atribut text ya. Di sini kita search atribut text. Nah, di sini ganti teksnya. Di sini misalkan monitoring detak jantung. Enter. Oke, kemudian kita besarkan tulisannya, text size. Nah, di sini coba kita gunakan 36 SP ya. Nah, kalau kebesaran kita kecilkan dikit. Oke. Kalau di sini. Oke. Saya gunakan 24 SP. Nanti Sobat Koper menyesuaikan saja. Kalau misalnya kurang besar, ya silakan ditambah lagi. Kemudian kita tebelin textile. Di sini pilih bold. Ya, dicentang, true. Nah, otomatis sudah tebal ya. Kemudian kita ganti warnanya, text color. Saya pilih yang black. Oke. Kemudian kita kasih rata tengah. Nah, ini kan rata kiri ya. Nah, kita kasih tulisannya ke tengah. Itu di atribut namanya atribut gravity. Nah, di sini ya. Jadi atribut gravity di search aja. Kemudian di sini tampil gravity, klik segitiganya, kemudian pilih yang center, dicentang. Nah, otomatis Sobat Koper nanti akan lari ke tengah nih. Oke, nah saya rasa cukup ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi tulisan di bawah, ambil lagi komponen text, text view. Tarik ke bawahnya. Kemudian kita ganti lagi tulisannya, atribut text. Di sini. Misalkan di sini pasien dengan max 30102. Oke ya. Nah, di sini coba text size-nya saya gunakan yang 18 SP. Oke, kemudian warnanya coba kita kasih juga warna hitam ya. Black. Oke, kemudian kasih ke tengah, gravity. Pilih center, centang. Oke, sudah ke tengah. Dah. Nah, sekarang itu judulnya ya. Jadi monitoring detak jantung pasien dengan max 30102. Nah, sekarang untuk menampilkan nilai sensornya, kita buat di tengah sini ya. Nah, pertama saya mau kasih dulu semacam keterangan ya. Keterangan, saya tarik ke tengah sini. Tepat di bawah tulisan pasien itu ya. Nanti otomatis di bawahnya. Kemudian di sini saya kasih tulisannya rata-rata detak jantung. Satuannya itu biasanya kalau menggunakan sensor oximeter itu satuannya BPM. BPM itu apa? Beat per minute. Ya, jadi berapa denyut ya, berapa detakan dalam 1 menit. Nah, nanti yang diambil itu adalah rata-rata dari detak jantung itu. Nah, nanti itu mainannya di sensornya ya, Sobat Koper. Nanti kita akan lihat pada saat kita coding untuk program Arduino-nya. Oke, kita fokus dulu ke desainnya. Enter. Oke, seperti tadi. Di sini saya coba ini kalau dilihat tampilannya saya gedein dikit ya. Nah, di sini saya biarkan tulisannya abu-abu saja. Kemudian di sini saya coba bawa ke tengah dulu. Gravity, kemudian center. Oke. Kemudian saya mau kasih jarak dari atas ya. Misalnya ini antara judul nanti dengan nilai sensornya supaya ada jaraknya. Nah, silakan klik tulisan rata-rata detak jantung. Kemudian untuk ngasih jarak dari atas itu saya gunakan margin. Jadi atribut margin namanya. Di sini ada layout margin, diklik segitiganya, kemudian gunakan margin top. Misalkan di sini saya kasih 100 SP, enter. Oh, ternyata terlalu jauh. Oke
Oke, jangan 100. Berarti misalkan 20 SP saja. Oke, serasa cukup ya. Sudah ada jarak ya. Nah, berikutnya, nah ini yang terpenting. Untuk menampilkan nilai sensornya. Kita ambil lagi text view. Saya letakkan di bawahnya. Oke, kemudian kita ganti atribut teksnya. Nah, di sini misalkan kita kasih nilai awalnya berapa? 0 ya. Anggaplah kita kasih 0. Nilai awalnya 0, kemudian text size-nya, nah ini kita buat coba agak gede ya. Kita ketik manual saja, 70 SP coba. Enter. Nah, biar gede sekalian. Ya. Atau kalau terlalu besar juga bisa dikecilin. Misalkan mau berapa? 50? Oke, cukup 50 ya. Kemudian kita tebelin. Text style-nya kasih bold. Kemudian text color-nya kasih black. Oke. Kemudian rata tengah. Sama, gravity. Center, true. Oke. Jadi nilai awalnya 0 gitu ya. Nilai awalnya 0. Perlu diketahui Sobat Koper, nanti untuk sensor oximeter ini pada saat kita gunakan itu menggunakan jari telunjuk ya. Jari telunjuk atau jari tangan kita lah. Intinya nanti kita tinggal tempelkan di sensor oximeternya, nanti akan membaca detak jantung kita rata-ratanya berapa. Jadi nanti sebenarnya menggunakan ujung jari kita. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih. Kalau misalkan tidak kita tempelkan jarinya, nanti harusnya di sensornya muncul tidak ada sidik jari. Atau tidak ada jari yang terdeteksi gitu ya. Nah, nanti bisa kita buat seperti itu. Atau kalau gitu enaknya kita buat aja status awalnya no finger ya. Coba kita ganti teksnya, atribut teks. Di sini kita kasih aja nilai awalnya no finger. No finger itu artinya belum ada tangan yang nempel di sensornya gitu ya. Nanti ketika kita tempelkan jari kita di sensor, baru kemudian membaca nilainya berapa. Baik, awalnya no finger saja. Selanjutnya, saya mau ada status ya. Jadi rata-rata detak jantung normal itu Sobat Koper, kalau melihat data medis ya, silakan nanti dikoreksi kalau salah, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Kalau yang saya baca, sesuai yang saya baca Sobat Koper, rata-rata normal itu 50 sampai 100 BPM. Ya. Jadi rata-ratanya itu 50 sampai 100 BPM itu dalam kondisi normal. Nah, selain itu tidak normal. Nah, coba kita di sini tampilkan statusnya ya. Saya mau tampilkan di bawah tulisan no finger ini. Kita ambil teks view, letakkan di bawahnya, lepas. Oke, di sini atribut teks ini nanti akan menampung status ya. Status awalnya kita kasih minus, jadi kalau tidak ada finger nanti statusnya minus. Ini coba kita kasih text size-nya 18, agak gede dikit. Kemudian rata tengah. Gravity center. Oke. Mungkin tulisannya kita kasih warna hitam ya. Text color. Atribut text black. Oke. Jadi nanti selain tampil nilai rata-rata BPM detak jantungnya, nanti akan tampil juga statusnya normal atau tidak. Nah, tujuannya itu ya. Oke, terakhir di sini ini opsional ya. Saya ingin menampilkan logo kodim perangkat di bawah biar agak menarik. Saya ke widget lagi, image view. Saya tarik ke bawahnya status. Lepas, saya pilih logo kodim perangkat. Oke. Nah, kemudian ini mungkin saya kecilin dikit ya. Saya kecilkan sedikit. Oke. Atau biarkan saja lah ya. Atau saya biarkan saja seperti itu. Nah, kemudian saya kasih jarak dari atas sedikit, berarti ke margin ya. Margin top misalkan saya kasih 30 SP. Oke. Seperti ini kurang lebih ya. Baik Sobat Koper, silakan menyesuaikan untuk gambar-gambarnya. Kalau misalnya dirasa wah ini terlalu besar, ya silakan dikecilin gitu ya. Kalau ini sebenarnya gampang ngecilinnya ya. Kalau ngecilinnya itu tinggal saya tarik kotak yang tengah ini ke atas.
Nanti akan mengecil sendiri gitu ya. Gambarnya nanti akan menyesuaikan. Oke. Saya rasa cukup untuk tampilannya. Nah, kemudian selanjutnya Sobat Koper, sebelum kita bikin program Android-nya, ada beberapa komponen di dalam tampilan kita nanti yang akan nilainya dinamis ya. Artinya dinamis itu nilainya berubah-ubah. Yang pertama adalah tulisan Novinger ini. Nanti akan berubah-ubah menampilkan nilai sensor yang dibaca dari database Firebase-nya. Oke ya. Nah, di sini semua komponen yang nilainya dinamis harus kita ganti ID-nya. Kita ganti ID-nya supaya nanti di dalam programnya bisa kita gunakan. Oke ya. Nah, caranya yang pertama tulisan Novinger ini text view ya. Kita ganti ID-nya, atribut ID, silakan dicari. Oke, di sini ada atribut ID. Nah, di sini kasih apa namanya ID. Misalkan di sini saya kasih ID-nya nilai sensor. Ini bebas Sobat Koper, yang penting jangan pakai spasi. Kalau sudah enter. Muncul seperti ini, klik refactor. Oke. Yang kedua, yang berubah-ubah lagi itu adalah status. Status ini juga berubah-ubah nih. Klik status, kasih ID. Misalkan ID-nya kita samakan saja ya. Misalkan apa nih? Status, gitu aja. Oke, enter. Muncul seperti ini, refactor. Tadi ada nilai sensor, kemudian yang kedua adalah status. Dah, cukup ya. Baik, kalau sudah, ini saya simpan dulu file save all. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu. Kita lihat hasilnya ya. Tampilan hasilnya. Cara menjalankannya gampang saja. Pertama, pastikan AVD-nya sudah terinstall ya. Nah, Sobat Koper, kalau misalkan Sobat Koper masih bingung bagaimana cara menambahkan AVD ini, nanti Sobat Koper bisa lihat video saya sebelumnya tentang Android Studio juga. Nah, di situ sudah saya bahas. Nanti Sobat Koper bisa klik linknya langsung di bagian atas. Oke, kalau sudah, di sini saya pilih yang Pixel 2, kemudian saya klik Run App. Oke, kita tunggu sejenak, Sobat Koper. Ini akan menampilkan emulator ya. Jadi akan menampilkan emulator di Android Studio kita. Ini sudah mulai jalan. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya yakin Sobat Koper tidak asing lagi dengan tampilan ini. Kita tunggu sejenak sampai dengan aplikasinya berhasil dijalankan. Baik Sobat Koper, tampilannya sudah berhasil dijalankan ya. Jadi form yang kita desain tadi sudah sesuai. Apa yang ada di desain kita, ini juga berhasil dijalankan di emulatornya ya. Jadi nanti Sobat Koper tinggal menyesuaikan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang sreg, entah tulisannya kurang besar atau terlalu besar, silakan disesuaikan saja. Oke ya, baik Sobat Koper. Saya rasa untuk tampilan cukup ya. Sekarang langkah berikutnya bagaimana cara menampilkan nilai sensornya yang nantinya dibaca dari database Firebase-nya. Nah, untuk sementara kita belum melakukan pengiriman dari alat kita ke Firebase ya. Karena di sini kita fokus dulu ke aplikasi Android dan Firebase-nya dulu. Oke ya, nanti ini tahap terakhir nih untuk alatnya. Nah, sekarang setelah sesuai tampilannya sudah aman gitu ya. Langkah berikutnya kita kembali ke Android Studio. Dan saya ingin mengajak Sobat Koper, kita sekarang bikin database Firebase-nya. Tadi sebenarnya project-nya sudah ya. Jadi project-nya sudah, nah sekarang kita akan coba bikin database-nya. Nah sekarang bagaimana caranya? Kita tinggalkan sejenak Android Studio-nya. Saya minimize saja. Ini saya minimize juga. Nah kemudian coba buka lagi Firebase yang tadi ya, di sini. Nah, kita kembali ke Firebase kita. Nah, di monitoring data jantung, Sobat Koper bisa lihat step by step ya. Sekarang ke menu sebelah kiri, di sini ada real time database. Nah, silakan diklik real time database. Tugas kita sekarang adalah kita akan bikin database-nya. Tadi project-nya ya. Jadi tadi project-nya monitoring data jantung, sekarang kita bikin database-nya yang nantinya akan dibaca di aplikasi Android Studio kita. Nah, di menu real time database nanti kalau pertama kali nanti akan dihadapkan seperti ini. Karena kita belum bikin database sama sekali ya. Silakan langsung klik create database. Kalau tampil seperti ini, langsung next saja.
Nah, di sini yang penting Sobat Koper, di sini ada dua mode ya. Jadi ada start log mode dan start in test mode. Nah, nanti Sobat Koper detail perbedaannya apa nanti bisa dibaca ya dari penjelasan yang ada di sini. Jadi sebenarnya intinya kalau test mode ini nanti memungkinkan kita langsung bisa menggunakan database-nya tapi ada masa waktunya ya. Di sini tertulis hanya 30 hari. Nah, setelah 30 hari nanti akan di-lock sama Google, bahkan mungkin dibuang gitu ya. Nah, di sini saya mengajak Sobat Koper pilih yang pertama saja, yang lock mode. Nah, di sini kalau kita pilih lock mode, Sobat Koper sekilas melihat di bagian tengah sini itu ada status ya. Status read dan write. Di sini nilainya false semua. Nah, kalau nilainya false semua, apa yang terjadi? Berarti untuk proses baca database-nya tidak diizinkan. Untuk menulis database atau mengganti isi nilai database-nya juga tidak diizinkan. Nah, supaya nanti bisa kita baca database-nya dan bisa kita tulisi, kan nanti nilai sensor yang dikirim dari node MCU kan disimpan di Firebase ya. Nah, itu namanya ditulisi database-nya atau mode write. Nah, itu berarti harus juga kita aktifkan. Oke ya. Nah, status awal itu nilainya false. Nanti bagaimana cara mengaktifkannya? Ikuti terus sampai selesai. Oke, pilih start in log mode, kemudian enable. Kita tunggu sejenak. Ini memerlukan beberapa saat, lagi-lagi sesuai koneksi internet Sobat Koper. Nah, di sini otomatis kita sudah berhasil membuat database-nya. Ya, nama database-nya di sini, monitoring detak jantung, kemudian ada kode yang otomatis diberikan oleh Firebase-nya. Nah, berikutnya Sobat Koper, setelah sampai di tahap ini, langkah berikutnya kita ubah dulu rules-nya ya, supaya nanti kita bisa baca database-nya dan bisa kita ganti isinya. Nah, rules itu ada di sini. Silakan diklik. Kita edit dulu rules-nya, kemudian mode read-nya ini dari false jadikan true ya. Ini tinggal langsung diganti saja. Jadi true. Kemudian write-nya juga sama. Jadikan true. Oke. Kalau sudah, silakan di-publish. Klik tombol publish di atas. Tunggu sejenak. Oke. Rules-nya sudah publish ya. Di sini sudah berubah menjadi true. Oke. Nah, kalau sudah Sobat Koper, ini ada alert ya. Alert ini sebenarnya hanya pemberitahuan saja bahwa database kita itu sudah public, artinya bisa dilihat oleh orang lain ya. Siapapun bisa melihat. Nah, ini bisa di-dismiss saja. Ini peringatan saja buat kita untuk hati-hati. Oke. Berikutnya, kita kembali ke tab data ya. Nah, di sini coba kita lihat dulu. Di database kita itu belum ada isinya. Ya. Nah, kita bikin struktur database-nya dulu Sobat Koper yang nantinya akan kita baca di aplikasi Android-nya. Nah, struktur database-nya gini. Pertama kita tambahkan child, ada istilah child ya. Child itu artinya anak-anak dari database-nya. Jadi dalam database itu nanti isinya apa. Nah, cara menambahkan child itu, Sobat Koper dekatkan kursornya ke nama database-nya. Di sini nanti akan tampil tanda plus ya. Di situ nanti ada tombol add child. Silakan diklik. Nah, di sini kasih name-nya sensor. Kenapa sensor? Karena nanti nama data yang akan disimpan adalah data sensor. Gitu ya. Data yang akan disimpan adalah data sensor. Oke. Nah, kemudian value-nya apa? Nah, value-nya ini sementara coba kita buat no finger ya. Kita kasih nilainya no finger. Artinya tidak ada jari yang terdeteksi oleh sensor, gitu ya. Tapi sementara kita isi manual dulu. Nanti isinya sensor ini itu nanti akan berubah-ubah sesuai dengan data sensor yang dikirimkan. Oke, kalau sudah di-enter saja. Oke, di sini sudah terlihat bahwa nilai sensornya itu adalah no finger. Nah, di sini nanti akan nilai no finger ini akan berubah-ubah Sobat Koper. Oke, sesuai dengan nilai sensor yang didapatkan dari sensor oximeter Max 3002-nya. Oke, sementara kita isi manual dulu. Nah, sekarang tugas kita bagaimana cara membaca nilai sensor ini di dalam aplikasi Android kita.
Nah, gitu ya. Jadi apapun nanti nilai sensor di sini, otomatis di sini akan berubah. Oke ya. Nah, sekarang kita fokus ke program Android Studio-nya untuk membaca nilai sensor yang ada di database monitoring detak jantung yang kita punya ini. Sekarang kita tinggalkan Firebase-nya, kita minimize. Ini saya minimize juga. Nah, saya kembali ke Android Studio. Nah, sekarang kita fokus ke programnya. Nah, programnya itu kita letakkan di bagian main activity Java yang ada di sini. Oke, silakan diklik 2 kali. Oke. Nah, kalau sudah, Sobat Koper, fokus yang pertama. Letakkan kursor Anda di bawah public class ini ya. Awas, di coding perangkat semuanya kita bahas step by step. Baik, langkah pertama kita sediakan variabel untuk nilai-nilai sensornya nanti ya. Jadi sediakan variabel untuk nilai sensor. Nah, nilai sensor dan status ya. Oke. Tadi kita menggunakan text view ya. Jadi di tampilan kita tadi yang tulisan Novinger sama status ini kan menggunakan text view. Kita gunakan juga text view. Text view. Awas, huruf besar, huruf kecil sangat berpengaruh. Case sensitive. Oke, kalau sudah tampil, enter saja. Spasi. Tadi yang pertama itu adalah nilai sensor ya. ID-nya ingat-ingat ya. ID untuk Novinger ini adalah nilai sensor. Kemudian untuk tulisan status ini, ID-nya adalah status. Kita samakan saja, biar gampang. Nilai sensor. Kemudian, koma, status. Akhiri dengan titik koma. Dah, itu yang pertama. Baik Sobat Koper, selanjutnya sekarang fokus bagian onCreate ya. Di bagian onCreate, tepatnya di bawah set content view, enter. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita lakukan inisialisasi komponen. Nah, apa tujuan inisialisasi komponen ini? Yaitu setiap variabel yang kita punya, misalkan nilai sensor, itu menggunakan komponen yang mana di dalam interface atau desain tampilan kita. Nah, ingat tadi ya, di sini kan ada ID-nya masing-masing ya. Novinger itu, tulisan Novinger ini kan ID-nya adalah nilai sensor. Kemudian untuk status, itu ID-nya adalah status. Kebetulan, kita samakan dengan variabelnya. Ini sebenarnya boleh beda ya, yang penting jangan pakai spasi. Nah, tapi untuk memudahkan, kita samakan saja. Artinya nilai sensor, variabel nilai sensor di sini akan menggunakan komponen Novinger ini. ID-nya juga sama, nilai sensor. Status akan menggunakan ID status. Nah, itu maksudnya ya. Jadi sebelum komponen itu kita gunakan, harus kita inisialisasi terlebih dahulu. Kalau tidak diinisialisasi, apa efeknya? Ya pasti error. Ya, pasti error. Oke, cara inisialisasinya gini. Pertama, untuk nilai sensor dulu. Ini saya copy, saya paste di sini. Sama dengan tipenya text view. Tipenya text view. Tolong temukan find view by ID. Tolong temukan berdasarkan ID dari resource Android Studio-nya berdasarkan ID, di mana ID-nya itu adalah nilai sensor. Nah, begitu cara membacanya. Oke ya. Di mana ID-nya adalah nilai sensor. Kebetulan nilai ID sensor itu tidak lain adalah label Novinger ini. Nah, oke ya, itu yang pertama. Kemudian status. Kita copy variabel statusnya, saya paste di sini, kemudian sama dengan komponen text view. Sama ya, find view by ID dari resource Android Studio-nya berdasarkan ID. Nama ID-nya tadi adalah status. Akhiri dengan titik koma. Oke? Nah, inisialisasi komponen sudah ada. Langkah berikutnya kita buat koneksi database-nya. Nah, cara membuat koneksi database-nya gimana? Gampang sekali. Database reference. Mas ya, database reference. Nah, pilihan database reference ini, Sobat Koper hati-hati. Itu baru muncul apabila Sobat Koper sudah menambahkan atau mengkoneksikan project Anda dengan Firebase yang kita lakukan di awal tadi. Ya, kalau Anda belum melakukan itu, maka Sobat Koper pilihan database reference ini tidak akan tampil. Oke ya.
Nah, spasi misalkan, apa nih variabelnya? Misalkan saya buat variabelnya koneksi aja. Ini bebas ya. Koneksi sama dengan Firebase database titik get instance titik get reference. Akhiri dengan titik koma. Nah, ini cara mengkoneksikannya. Jadi dengan perintah ini, Sobat Koper, itu kita sudah terkoneksi ke sini. Tapi masih di project, masih di nama database-nya. Belum nilai sensornya. Ya, masih di sini. Monitoring data jantung. Tapi belum ke nilai sensornya. Nah, sekarang kita ke nilai sensornya. Ya, untuk membaca isinya ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita lanjutkan. Nah, setelah itu, enter. Kita mulai baca isi database-nya. Isi baca database berdasarkan koneksi ini ya. Berdasarkan koneksi. Nah, caranya mudah sekali, variabel koneksinya. Saya copy, saya paste di sini. Titik, add value event listener. Awas ya, add value event listener. Kalau sudah tampil, di enter saja. Dalam kurung, new, spasi. Nah, hati-hati, di sini kuncinya nih. Value event listener. Awas, yang kedua ya. Kalau sudah tampil, dipilih enter saja. Nanti akan tampil secara otomatis beberapa bagian program. Seperti ini. Hati-hati, ya. Oke? Mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, kemudian, di sini ada dua prosedur yang tampil otomatis. Pertama on data change, yang kedua on cancel. Nah, kita nanti akan menggunakan yang on data change. Ini kalau mau dibuang sebenarnya nggak jadi masalah, ya. Atau mau dibiarkan saja juga nggak jadi masalah. Ini kita biarkan saja, tapi kita biarkan nanti kosong. Artinya kita nggak ngisi apa-apa. Nah, sekarang kita fokus ke bagian on data change. Apa fungsi on data change ini? Fungsinya itu adalah apabila setiap terjadi perubahan di Firebase-nya, apa yang dilakukan? Ya, setiap terjadi perubahan di database-nya, apa yang dilakukan? Ingat, ini real-time database, artinya akan berubah setiap waktu. Nah, apabila berubah-ubah, apa yang dilakukan oleh aplikasinya? Nah, itulah on data change. Ya, tentunya kalau berubah, maka kita tampilkan di dalam aplikasi. Nah, gitu ya. Kita tampilkan nilai sensor di dalam aplikasi. Aplikasi yang mana? Ya ini. Jadi nilai sensornya kita tampilkan di bagian Novinger, kemudian statusnya nanti kita uji jika dia normal atau tidak. Oke ya. Nah, sekarang kita fokus on data change-nya. Cara menampilkan nilainya gimana? Pertama, kita baca nilai sensornya dulu. Nah, kita baca nilai sensornya. Cara membacanya, coba kita siapkan variabel dulu ya. Kasih aja tipe data string. String misalkan sensor. Nah, gitu aja ya. String sensor sama dengan snapshot. Awas, snapshot. Nah, dari mana snapshot ini? Snapshot ini dari variabel yang ada di sini. Ya, jadi apapun yang tampil di sini, Sobat Koper nanti disesuaikan. Kalau ragu, ini bisa di-copy, paste di sini. Nah. Oke ya. Snapshot dot child. Nah, nama childnya apa? Nah, tadi kan kita sudah bikin ya. Kita sudah buat di Firebase-nya. Nama childnya itu adalah sensor. Awas, samakan tulisannya huruf besar, huruf kecilnya wajib sama. Oke, sensor. Berarti pakai petik 2, S-nya besar. Sensor. Oke, ambil isinya. Dot get value. Oke, jadikan string. To string. Oke, akhiri dengan titik koma. Begitu cara membaca nilai sensor yang ada di database Firebase kita ini. Oke ya. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, kalau sudah dibaca nilainya, pertama kita tampilkan dulu di dalam label nilai sensor ini. Tadi kan ID-nya nilai sensor ya. Yang tulisan Novinger ini tadi kan ID-nya nilai sensor. Nah, kebetulan
kita sudah inisialisasi komponennya, bahwa komponen nilai sensor itu tidak lain variabelnya adalah nilai sensor juga. Nah, ini saya copy variabelnya, saya paste di bawah string sensor ini, kemudian titik set text. Nah, cara menampilkannya set text dalam kurung, variabelnya apa? Sensor. Saya paste di sini. Oke. Nah, dengan begini, Sobat Koper, kita sudah bisa menampilkan data sensor yang ada di Firebase ini ke dalam label yang ada di aplikasi Android Studio kita di sini. Oke, nanti kita coba ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Berikutnya, statusnya. Nah, statusnya ini kita uji ya. Uji nilai sensor. Uji nilai sensornya untuk menentukan status. Oke, yang diuji yang mana? Variabel sensor ini tentunya. Oke ya, kita uji. If jika sensornya itu sama dengan itu, kita bisa ketik begini, titik equals. Ya, equals dalam kurung. Nah, yang pertama apa? Misalnya kalau tulisannya Novinger. Kebetulan tadi kan di dalam Firebase kita tulisannya awalnya Novinger nih. Oke ya, Novinger. Nah, kalau tulisannya Novinger, maka statusnya apa? Nah, kita buat statusnya itu tanda minus ya. Jadi kalau tulisannya Novinger, statusnya dibuat tanda minus. Artinya tidak boleh mengatakan ini normal, ini tidak normal. Karena tulisannya Novinger, artinya tidak ada jari yang menempel di sensor nantinya. Oke ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, tadi kita sudah punya inisialisasi namanya status ya. Ini saya copy. Saya paste di sini. Sama, set text. Saya mau tulisannya itu status titik 2 minus. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang tampil seperti yang ada sekarang ini. Status titik 2 minus. Itu kalau tulisan Novinger. Isi sensor yang ada di database Firebase-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau angka? Nah, angkanya kita uji. Nah, tentunya angka ini berarti kita harus konversi dulu jadi angka ya. Karena kebetulan tadi variabel sensornya ini kan tipenya string. Ya, tipenya string. Berarti kita ubah dulu. Jadi angka. Nah, untuk mengubah jadi angka, kita bisa langsung di pengujiannya saja ya. Misalkan else if dalam kurung. Perintahnya seperti ini. Integer titik parse in. Nah, integer titik parse in. Integernya hati-hati huruf besar i-nya ya. Dalam kurung, nah yang mau dikonversi apa? Yang dikonversi ke integer adalah nilai sensornya. Oke ya. Jadi kalau bukan tulisan Novinger berarti kita ubah menjadi angka. Nah, kenapa mau diubah jadi angka? Kita ingin batasi tadi ya. Jadi kalau angkanya itu 50 sampai 100 berarti normal. Oke ya. Kalau di bawah itu berarti tidak normal. Oke. Dalam kurung variabel sensor. Nah, seperti ini ya. Integer.parseIn dalam kurung sensor. Lebih besar sama dengan 50. Awas. And lagi integer.parseIn, nilai sensornya ubah menjadi integer ya. Lebih kecil sama dengan 100. Nah, ini cara membacanya Sobat Koper. Apabila nilai sensornya yang diubah menjadi integer itu berada antara 50 sampai 100, maka statusnya dot equals itu kita anggap status titik 2 normal. Gitu ya. Status titik 2 normal. Oke. Nah, berikutnya. Berarti selain itu, else. Nah, ini kita buat saja statusnya dot equals
Ini status titik 2 tidak normal. Oke. Baik, Sobat Kobar, nanti silakan menyesuaikan ya. Artinya kalau misalnya referensi medis itu bukan antara 50 sampai 100, silakan Sobat Kobar nanti menyesuaikan saja nilainya. Jadi normalnya berapa, tidak normal berapa. Ini saya anggap kalau 50 sampai 100 itu normal, kalau selain itu tidak normal. Gitu ya. Kemudian kalau no finger artinya tidak ada jari yang menempel di sensor nanti, maka statusnya kita buat minus. Oke. Pengujian sensornya sudah selesai. Nah, sekarang ini masih ada error Sobat Kobar. Errornya itu ada di bagian bawah sini. Nah, ini errornya sebenarnya sederhana nih. Tinggal kasih titik koma terakhir, udah selesai. Ya, errornya sudah langsung hilang. Baik, Sobat Kobar. Untuk aplikasi Android-nya programnya sudah selesai. Nah, sekarang coba kita tes ya. Kita coba tes, kita jalankan. Ini saya stop dulu aplikasinya. Oke, sudah tertutup. Nah, kemudian kita jalankan kembali untuk melihat perubahan yang terjadi. Oke, kita tunggu sejenak sampai dengan tampil hasilnya di emulator Android kita. Ini sudah mulai install, tidak ada error ya. Tidak ada error Sobat Koper, kita tunggu sejenak. Ini sudah mulai di launch, artinya dijalankan aplikasinya. Oke. Nah, ternyata tidak ada apa-apa. Nah, sekarang coba kita tes. Ini tulisannya masih no finger ya. Nah, sekarang kita coba tes ubah di Firebase kita. Ya, kita coba ubah di Firebase kita. Nah, kalau misalkan ini kita ubah Sobat Koper, dan di sini di tampilan Android kita juga ikut berubah, berarti aplikasi kita sudah berhasil berjalan secara real time. Oke ya, nah coba sekarang di sini nilai sensornya, awalnya no finger, coba saya ganti jadi 70. Oke, nah sekarang Sobat Koper perhatikan di bagian aplikasinya, apakah berubah secara otomatis. Nah, ini sudah berubah Sobat Koper. 70. Oke. Nah, cuma ada keanehan. Statusnya kok tidak berubah. Ya, statusnya kok tidak berubah, artinya tetap minus. Ya, statusnya tetap minus. Nah, nanti coba kita cek ya. Nah, di sini coba saya ganti jadi 100. Nah, ini sudah otomatis jadi 100. Kemudian misalkan 50. Nah, berubah jadi 50. Nah, sekarang tugas kita, kenapa statusnya tidak berubah? Oke, nah kita kembali ke Android Studio-nya. Oke, nah ini yang menyebabkan dia tidak berubah Sobat Koper, dan karena di sini kita menggunakan equals ya. Ini tadi yang salah ini. Nah, ini harusnya set text ya. Set text. Nah, ini yang salah nih. Wah. Oke, kita ganti set text. Oke. Baik. Nah, sekarang coba kita tes lagi ya. Ini harusnya set text karena kita ingin meletakkan tulisan ya, bukan equals. Saya simpan, saya stop, kita jalankan lagi. Nah, ini harusnya otomatis langsung berubah ya. Artinya kalau 50 ya dianggap itu normal. Nah, ini sudah mulai nginstal Sobat Koper. Kita lihat hasilnya sudah mulai launch. 50. Nah, itu ya. Jadi statusnya sudah berubah menjadi normal. Coba sekarang kita mainkan di Firebase-nya. Misalkan saya ubah jadi 30, harusnya tidak normal. Oke, ini sudah real time ya. Kemudian saya ubah jadi 100. Masih normal. 200. Nah, ini harusnya tidak normal. Karena di luar batasan 50 sampai 100. Nah, tidak normal. Oke ya. 70. Oh, sorry. Ini 700 ya. 70. Normal. Oke. Baik Sobat Koper, untuk aplikasi Android-nya sudah selesai. Ya, sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana supaya Node MCU-nya bisa ngirim nilai ke Firebase-nya. Ikuti terus.